Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan berkah untuk semuanya. Hari Kamis yang sungguh ceria, redup-redup, santai. Ini alhamdulillah kita acara Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diadakan oleh Gapura. Ini yang insya Allah nanti tausiah akan disampaikan oleh Kiai Kondang yang sering kondangan, ya, Kiai Haji Unang Kosasi. Iya, ongkosnya juga selalu dikasih ini. Iya, hajinya juga Haji Kosasi. Iya, berkah. Dan memang ini pakai coba ini korek kita ini, korek terbaik kita, masya Allah. Ini alhamdulillah. Ini para kesepuhan. Ini Kiai Haji Maksuta ini luar biasa. Alhamdulillah. Komandan. Semoga berkah untuk semuanya. Sukses. Ayo Allah. Lu abahnya lagi umroh. Insyaallah. Aku yakin kita semuanya akan selalu mencintai baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai wujud cinta itu semoga jangankan kita, Allah saja sangat mengasihi, menyayangi beliau, dan semoga kita menjadi kasih sayang Allah dan kasih baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini luar biasa. Ini antusias masyarakat untuk ke situ Rawa Arum. Ya, berkah untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah jadi Pak Wali Kota, cuman kegedean Cilegon encer, ya, kegedean Rawa Arum encer. Prestasi beliau sudah nggak bisa saya ceritakan. Saya sering baca ya. Didampingi nanti Pak Ketua DPRD, saya yakin Rawa Arum ini bisa sukses, bisa bukan hanya menjadi manfaat, tapi bisa mendongkrak PAD. Bagaimanapun PAD ini harus didongkrak supaya apa? Supaya pertumbuhan masyarakat Kota Cilegon ini bisa teratasi. Amin. Sukses. Selanjutnya saya berterima kasih pula kepada para industri, para pelaku usaha, ya, yang sudah berdampingan dengan kami selama ini, baik memberikan CSR-nya maupun peluang-peluang usaha kepada kami, sehingga kami bersama kawan-kawan dalam kegiatan usaha itu bisa memberikan kontribusi kegiatan-kegiatan sosial khususnya di wilayah Rawa Arum. Dari mulai 10% sampai 20% kami alokasikan atas dasar kerjasama dengan para pelaku industri. Saya sampaikan sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ini bukan hanya industri-industri yang sudah berjalan, tetapi bisa diikuti industri-industri yang lain. Tentunya kami harapannya para pelaku industri juga bisa memberikan peluang CSR-nya agar bisa terarah, agar bisa diberikan kepada orang-orang atau lembaga-lembaga yang berkompeten, yang bisa memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat, bukan kepada lembaga yang punya kepentingan hanya untuk perutnya. Saya juga kecewa, saya LSM banyak kecewa juga. Ada LSM juga yang menjual masyarakat, tapi hanya untuk bedele doang. Tapi mudah-mudahan Cilegon nggak ada. Ini banyak sekali. Mudah-mudahan di Kota Cilegon bersih dari LSM, oknum-oknum lembaga LSM yang menjual masyarakat, tapi kepentingan untuk perutnya sendiri. Kita doakan mereka mudah-mudahan mendapat hidayah. Amin ya Allah. Kami juga bukan untuk pria, dibantu oleh beberapa usaha para termasuk Pak Dewan dan Bapak Kromi memberikan santunan hari ini hanya 200 orang yatim piatu. Alhamdulillah barokah dari seluruh Rawa Arum.
belum nyampe 200, maka keputusan panitia akan diberikan ke para duafa yang kita akan antarkan langsung oleh panitia. Jadi duafa nggak kita undang, ya, kita langsung antarkan untuk santunannya. Mudah-mudahan semua kawan-kawan panitia yang sudah bersusah payah dari kemarin sampai tadi malam gladi resik, ini Pak Wali baru nih dulu sampai jam 1 malam lembur karena Pak Wali mau datang aja takut becek, luar biasa. Untuk tangan buat panitia nih, ini yang pakai batuk-batuk Pak panitia nih Pak, luar biasa. Selanjutnya saya juga dapat titipan pesan dari ibu-ibu, emak-emak Pak Wali yang berminat berjualan. Kebetulan di dalam pembinaan pemerintah Kota Cilegon melalui kelurahan dan kecamatan sudah ada UMKM. Untuk itu mohon pembinaannya berkesinambungan. Bagaimanapun ini ada potensi untuk dilakukan pembinaan UMKM. Di sebelah sini kita lihat sebelah kanan itu ada jualan, nanti jualan gratis, tapi ditanggung oleh panitia itu. Jadi masyarakat yang dapat kupon nanti bisa beli dengan kupon gratis. Ya, yang nggak dapat kupon berarti telat, ya. Karena panitia menyiapkan hanya 600. Ya, nanti silakan koordinasi dengan panitia. Insya Allah dengan Maulid kali ini semoga akhlak-akhlaknya tambah baik semuanya. Amin ya Allah. Bapak dan Ibu sekalian berbahagia, tidak panjang lebar juga. Yang pertama kami menginginkan Pak Husein, pertama ada historical cerita tentang Rawarum sebagai dasar lambang kita nanti akan disupport oleh Dispora, tentunya seperti itu Pak Seklis ya. Kemudian yang kedua, untuk membudgetkan ini kita perlu apakah ada tanah yang harus dibeli atau apa supaya kita bisa tahu anggarannya. Konon katanya tanah yang ini bukan punya Pemda, ya. Jadi mudah-mudahan nih bisa direalisasikan dan kami ingin bekerja sama secara keseluruhan. Ya di sini juga hadir, Wakapolsek juga hadir, dari Dan Ramil juga hadir. Jadi keamanannya besok kalau ini realisasi juga bagus gitu loh Pak, sama-sama intinya. Jadi kalau saya ilustrasikan bukan sulap, ini memang ilustrasi aja Pak Husein. Tuh, saya udah bawa ini nih tadi ini. Kalau Rawarum ini dikelola cuma sendiri, LSM Gapura, kecil Pak, nggak ada apa-apanya Pak. Pemerintah juga sendiri, nggak ada apa-apanya juga. Ketua DPRD juga dan DPRD sendiri juga nggak bisa apa-apa, terpecah belah kita. Terus kemudian masyarakat di sini juga berdiri sendiri, ya nggak bisa, nggak ada kekuatan, ya. Jadi oleh karena itu, ini bukan sulap, ini mah ilustrasi saja. Kita harus satu visi, satu misi hari ini bersama-sama bagi kita bangun Rawarum, karena Rawarum ini punya aset Kota Cilegon sekarang, yang tadinya punya provinsi. Dengan kekuatan tadi sendiri, kalau bisa disatukan ini jadi jauh lebih baik, jauh lebih indah, mudah-mudahan bisa nih. Jauh lebih sempurna, mudah-mudahan ya. Loh, tiup ya. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Nah, kan jadi lagi nih. Ini jadi kekuatan kita bersama. Artinya kalau kita lihat berdiri sendiri tidak akan bisa ada apa-apa. Jadi untuk itu kita mari bersama-sama agar supaya Rawarum ini bisa kita realisasikan. Bisa. 2023 insya Allah kami sudah budgetkan. Cuma tadi ada gambaran dari Pak Husein apa yang dibutuhkan. Ya, Pak Camat sering-sering ke sini. Pak Lurah juga harus ada laporan sama kita secara tertulis. Jadi bertiga ini diskusi apa yang dibutuhkan. Ya Pak Wali Kota tinggal ngusulin. Dewan Singatok selesai masalah. Ya, karena anggaran kita cukup banyak. Ya, pemerintah Kota Cilegon ini kurang lebih 2,2. Kita lagi mengejar sekarang penyerapan anggaran agar supaya anggaran kita terserap. Ini sekarang ini lagi saya kejar nih. Kemarin kita kembali juga selain assessment, kita juga pengen penyerapan anggaran kita lebih baik. Kemudian yang kedua, kami memohon doa-doa para masyarakat Kota Cilegon dalam rangka menjalankan tugas kami ini agar dipermudah. Karena kami ini pemerintah baru 8 bulan dan kami bukan siapa-siapa dan saya bukan apa-apa tanpa doa dari masyarakat Kota Cilegon. Sekarang ini lagi saya kejar nih. Kemarin kita kembali juga selain assessment, kita juga pengen penyerapan anggaran kita lebih baik. Kemudian yang kedua, kami memohon doa-doa para masyarakat Kota Cilegon dalam rangka menjalankan tugas kami ini agar dipermudah. Karena kami ini pemerintah baru 8 bulan dan kami bukan siapa-siapa dan saya bukan apa-apa tanpa doa dari masyarakat Kota Cilegon. Beberapa visi misi kami sudah kita realisasikan.
Ya, ini berkat doa masyarakat Kota Cilegon. Ini juga didoakan agar supaya bisa terrealisasi. Ini jangan sampai masyarakat bayar pajak ngedoa sama pemerintah juga dari barat ekonomi. Harus kita doakan pemerintah Kota Cilegon. Mudah-mudahan dengan doa-doa 1 menit aja setelah sholat, tapi rutin. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan ya Allah pemimpin-pemimpin Kota Cilegon ini dari RT sampai wali kota, ketua DPRD semuanya orang-orang yang jujur ya Allah. Amin. Orang-orang yang adil ya Allah. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon bisa tercapai ya Allah. Amin ya Allah. Barakatun thayyibatun wa rabbul ghafur bisa terwujud di Kota Cilegon. Amin. Nah, ini doa-doa ini jadi penting bagi kami. Karena dalam beberapa hadis disebutkan ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Ad-du'a'ur rohul ibadah. Ya, doa itu adalah rohnya daripada ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari atau otak daripada ibadah itu adalah doa. Maka sekali lagi kami mohon doa kepada seluruh masyarakat Kota Cilegon. Dan terbukti alhamdulillahirobbilalamin di kesempatan yang baik ini kami mengumumkan hari ini, karena kemarin kami sudah launching. Perlu diketahui pada saat kami menjabat UHC itu adalah Universal Health Coverage. Kota Cilegon itu cuma 83%. Makanya kami berangkat ke Bantaeng, terbang ke Bantaeng belajar karena sudah di atas 95%. Pada saat kami pertama kali menjabat langsung di bulan April kalau tidak salah, kami ke Bantaeng dan insya Allah ridho sudah disetujui juga, mudah-mudahan ini sama ketua DPRD kita akan bangun rumah sakit 5 lantai di Kota Cilegon. Amin. Percontohan aja. Maka oleh karena itu kami sekali lagi mohon doanya kepada seluruh masyarakat Kota Cilegon bahwa kami butuh doa-doa masyarakat sebagai pedoman, sebagai acuan kami dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kota Cilegon. Tentunya kami masih banyak punya kekurangan, ya. Yang saya tahu adalah saya hanya bisa bekerja sesuai dengan visi misi kami. Dan di kesempatan yang baik ini Pak Hussein, saya jelaskan mengenai KCS, gak apa-apa. Di dalam KCS itu tertulis bantuan UMKM sampai dengan 25 juta. Padahal tidak ada rupiahnya. Dibagi 5 tahun maka menjadi maksimal 5 juta. Ini sudah diambil oleh Dinas Koperasi dengan mengeluarkan yang namanya perintisan 1 juta, karena sampai dengan 5 juta perintisan 1 juta dan penguatan 3 hingga 5 juta dengan bunga 0%. Hari ini Dinas Koperasi akan melakukan halal, yaitu dengan gratis kepada seluruh UMKM di Kota Cilegon. Yang belum daftar harus daftar, yang belum pinjam harus pinjam. Dan dalam waktu dekat di bulan November kami akan melaunching yaitu tahap pengembangan 50 sampai dengan 500 juta kepada seluruh perbankan di Kota Cilegon, tapi ada kena bunga yang dari kami sudah terrealisasi. Yang kedua, beasiswa full sarjana sudah direalisasikan 523 orang, masih ada sisa 477, berarti tahun ini ada 1000 lagi per tahun ya Bu ya Pak, berarti ada 1477 harus kita realisasikan agar supaya orang-orang Cilegon tidak lagi jadi operator, office boy dan yang lainnya, ini mah jadi supervisor, manajer, kalau perlu jadi direktur utama di sebuah perusahaan. Ya, syaratnya ada 4. Yang pertama adalah 5 tahun tinggal di Kota Cilegon, yang kedua adalah keluarga yang kurang mampu dan aktif berprestasi, yang ketiga IPK-nya tidak boleh kurang daripada 3, yang keempat adalah 3 angkatan 2021, 2022, 2021, 2020 dorong mereka untuk ikut SBMPTN. Dan ini tahun 2024 harus jadi ya, dan rumah sakit ini harus secara profesional karena kita maunya di atas 100 miliar agar supaya BUMN yang mengerjakan ya, nantinya tidak ada temuan dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah dengan bantuan seluruh industri tentunya. Hari ini juga banyak industri, kalau industrinya tercerai-berai juga nggak mau membantu, juga agak repot kita. Alhamdulillah UAC kita kemarin sudah mencapai 96,81%. Apa sih UHC itu? Saya harus jelaskan di sini. Dari 8 kabupaten kota kita tidak bicara Tangerang Raya, karena Tangerang Raya itu sudah mencapai UHC-nya lebih daripada 95%. Tinggal 5 lagi. Nah 5 ini, dari 5 ini pecah rekor, makanya kita ini UHC terbaik Provinsi Banten tahun 2020 adalah Kota Cilegon. Ya. Artinya dengan UHC ini biasanya ada orang sing gering, sing boten derbe, gak punya BPJS, belum dibayar atau katakanlah putus BPJS-nya, masuk ke rumah sakit kita harus ngurus selama 14 hari. Lama, keburu
Lewat. Takutnya mati duluan. Maka setelah tahap mencapai 96 atau di atas 95% ini, maka per hari ini kami umumkan kepada seluruh masyarakat Kota Cilegon yang kurang mampu, terutama yang tidak bayar BPJS karena ketidakmampuannya, yang mampu harus tetap bayar. Karena kita sudah dibantu oleh industri, dari kita juga ada. Maka per hari ini bagi masyarakat yang kurang mampu tidak usah dibawa ke puskesmas lagi, boleh langsung dibawa di rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Kalau di Cilegon ada RSUD, ada RSKM, ada Kurnia, ada satu lagi adalah Rumah Sakit Hermina. Hanya menggunakan KTP saja, tidak menggunakan BPJS. Allahu Akbar. Hanya menggunakan KTP saja, selesai. Dan ini bisa dilakukan di rumah sakit dimanapun se-Indonesia. Ya, tidak lagi menggunakan BPJS. Artinya bagi keluarga yang kurang mampu. Bagi yang mampu boleh juga pakai KTP, tapi harus bayar iuran per bulannya. Jangan memberatkan pemerintah, karena ini kami ambil langkah ini adalah dalam rangka jaminan kesehatan untuk masyarakat Kota Cilegon. Jadi dari 5 kabupaten kota, baru Kota Cilegon yang pecah telur pada tahun 2022 selama 1 tahun 8 bulan ini. Amin ya Allah. Ya. Makanya kami mengucapkan syukur, dan hari ini ada syukuran juga untuk tasyakuran untuk jalan juga. Kami ingin pada prinsipnya jangan sampai jabatan kami menjadi wali kota Cilegon itu tidak masuk ke dalam surganya Allah. Justru kita akan maksimalkan bagaimana kesempatan yang Allah berikan kepada saya ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Kota Cilegon. DPRD biar disaksikan seluruh masyarakat Kota Cilegon. Kemarin Pak Haji selapor sama kami agar disetujui juga untuk pembelian lahan. Karena kami sekarang ini sudah dibantu, ya perlu diketahui, Kota Cilegon ini Perpres 35 tahun 2018, Presiden Joko Widodo sudah menunjuk 12 kabupaten kota se-Indonesia dalam rangka persiapan 4 tahun, yaitu G20 tahun 2022. Tapi ternyata 12 kabupaten kota ini belum berjalan secara maksimal. Nah, peluang ini ditangkap oleh pemerintah Kota Cilegon. Kami bekerja sama dengan PLTU, MOU di bulan Agustus tahun lalu, terus kemudian membuat pabrik contoh laboratorium dengan 1,6 ton per hari. Desember sudah katakanlah dijadikan produknya, dan alhamdulillahirrahmanirrahim Kota Cilegon ini tanggal 30 Juni kemarin di Bali, kami satu-satunya pemerintah se-Indonesia yang mendapat bantuan pembuatan pabrik, ya, dan pabrik ini terbesar dan pertama kali ada di Indonesia, yaitu di Kota Cilegon. Allahu Akbar. Bentuknya adalah co-firing, bahan bakar pendamping batu bara dengan harga 1 ton sampah di Kota Cilegon, yaitu 1 tonnya sama dengan harga 1 ton batu bara. Amin ya Allah. Di PLTU Unlimited. Maka alhamdulillahirrahmanirrahim tanggal 1 Juni ini dadakan kemarin kami dipanggil lagi sama Menteri BUMN, yaitu dalam rangka menyerahkan prestasinya di Bali lagi. Ya, dan Pak Ajis kondisi saat ini Pak Ketua ini lagi dalam kontes dari 40 kabupaten kota, sekarang tinggal berapa lagi Ajis? Tinggal 6 lagi. Kalau ini kita berhasil, maka kita dapat bantuan 100 miliar. Amin ya Allah. Sampah. Dan insya Allah Kota Cilegon nanti sebagai proyek nih, sekarang aja sudah menjadi proyek percontohan. Kemarin dari KSP, ya, kepresidenan itu hadir di Kota Cilegon Pak Jis, ya, dalam rangka memastikan apakah Presiden Joko Widodo itu meresmikan secara langsung atau tidak. Ya, tinggal melihat kesiapan kita. Kenapa? Karena sampah kita di Kota Cilegon ini, pabrik sampah kita ini akan dipertontonkan kepada seluruh presiden sedunia dalam rangka G20 di Bali. Amin. Universitas swasta sebanyak 13, tidak ada lagi alasan orang yang tidak mampu di Kota Cilegon tidak kuliah. Kemudian yang ketiga adalah lapangan pekerjaan. Bukan berarti saya membuat pabrik. Kita sudah bekerja sama dengan seluruh HRD di Kota Cilegon. Dengan UMKM kita tingkatkan, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan situasi COVID-19 pada tahun 2021 kemarin, data BPS tahun 2022, kota satu-satunya di Provinsi Banten yang turun penganggurannya adalah Kota Cilegon. Amin ya Allah. Kami diwarisi 25.976, itu berkurang sebanyak 5.062 orang, atau dari 12,69% turun menjadi 10,13%. Ya, sudah turun. Yang keempat adalah bantuan kesehatan. Ini tadi yang saya jelaskan. Jadi semuanya sudah terrealisasi yang namanya KCS, bukan omong kosong,
bukan katakanlah ibaratnya abal-abal, tapi jadi dalam berproses. Ya, mungkin saya itu saja dapat saya sampaikan, mohon maaf lahir batin, agar supaya tidak mengurangi rasa hormat kami. Tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan, tapi kami mengatakan yang sebenarnya. Qulil haqqa wa qala murad. Artinya yang sebenar-benarnya terjadi, itulah yang kami sampaikan. Karena saya sangat menjunjung tinggi surat As-Saff ayat 2 dan 3. Ya Kiai di sini ada berapa? Kiai sini ada berapa? Orang-orang yang beriman, kenapa kamu berkata-kata tapi kamu tidak melakukannya? Yang di sini. Ayat ketiga berbunyi, kamu maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Bahwa Allah sangat benci dengan orang-orang yang ngoceh doang, ngomong doang tapi tidak melakukannya. Ayat inilah sebagai dasar kepemimpinan kami. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Semoga mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Terima kasih. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang kencang tadi? Dulu, semua kencang. Kata Nabi, idza salamal muslim alal muslim faradda alaihi salat alaihi malaikatu sab'ina marrah. Apabila ada seorang muslim membacakan salam kepada sesama muslim, lalu dijawab salam itu dengan ikhlas, maka saat itu juga Allah memerintahkan 70 malaikat akan memberikan rahmat kepada orang yang menjawab salam dengan ikhlas. 70 rahmat, alhamdulillah. Tapi sebaliknya kata Nabi, fa illam yaradda alaihim manhum ma'ahu summa yal'anuna sab'ina marrah. Apabila ada seorang muslim membacakan salam kepada sesama muslim, mereka menjawabnya bukan karena Allah tapi karena duit 100.000. Maka Allah utus 70 malaikat akan memberikan laknat, yaitu kepada orang yang menjawab salam bukan karena Allah tapi karena 100.000. Halo Bu, angel memang karo ibu-ibu. Ini hadis Nabi Bu, bukan main-main. Orang yang tujuannya duit berarti korun. Orang yang tujuannya selain daripada Allah biasanya musibah di penghujungnya. Tapi orang yang semua berujungnya karena Allah diselamatkan dunia dan akhirat. Amin. Cocok. Dapat 100.000, besok meninggal masuk neraka. Tapi barang ikhlas, nggak dapat duit, pulang dari sini langsung mancing, dapat juara 1, 2 juta atau juara 2, ya. Maka insya Allah mudah-mudahan jawab salamnya ikhlas, bu karena duit ke karena ikhlas, karena Allah ke karena duit. Istakan tong maning. Tapi enggak, saya pengen sesama ustadz pengen sedekah dulu sebelum tausiah maulid, mumpung dapat duit. Tadi kata Pak Dewan Aso, memang kiai mah lagi laris, mulut mah lagi wakil picis, ya. Jadi saya pengen nyontohin doang, bukan wali kotanya orang nen picis, berarti kan mesti wakili karo kiai. Karena wali kotanya ini paling esak, sampai saya diberangkatkan umroh oleh beliau. Ingat 2010 haji, beliau sayangnya nggak bawa anak buah, nyari semua sekota Cilegon yang haji, ngangkat-ngangkat apa itu, minuman, makanan, buah-buahan. Ustaz Unang bantuin saya, ayo siap tuh. Tapi kita ini jaluk 100 real, genep pulsa. Tenang ada 100 real, 100 dikali 4.000 berapa? 400.000. Jawabnya langsung hari itu juga. Memang cerdas wali kotanya, ya. Kang Husain bisa mengumpulkan semua dari tentara, polisi, pemerintah, ini luar biasa. Perlu kita doakan. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman hidayah, yaitu di hari ini semua terbuka pikirannya, terbuka otaknya, terbuka hidayahnya, sehingga benar-benar beliau bekerja peduli dengan rakyat kota Cilegon. Amin ya robbal. 5 menit maning Kang Husain. Masih demen sebenarnya, masya Allah. Gimana rondon saja, masalahnya keburu sholat dohor, belum survei,
Sedangkan santri saya bilang, ya saya pengen ikut mancing, syaratnya apa? Bingung, belum diketahui sama pembawa acaranya. Syarat lomba mancingnya bagaimana, seperti apa ya? Sedangkan santri saya baju kuning-kuning ini, baju emas, masya Allah ya. Pasukannya udah survei 3 orang, nanti semua santri ikut mancing, mumpung gratis. Cakep memang, yang penting hiburan. Cuma nggak tahu boleh bawa anak istri nggak, katanya sekalian. Ada yang jualan nggak, sekalian bawa duit, mau jajan di sana, jalan-jalan gratis, parkiran luas. Luar biasa. Barang disurvei, iya bener bisaan luas. Alhamdulillah. Panitianya nggak boleh mancing, nanti curangan. Ketahuan nanti panitia ikut mancing maka KKN katanya ya. Udah rakyat Cilegon aja semua ikut mancing di sini. Nah ini luar biasa. Termasuk Agnia. Agnia itu, rizkinya pintu surganya sendiri dia. Pengusaha mah rizkinya sendiri. Memang duit itu kumpul di situ. Kalau nggak percaya jaga. Karena syarat jadi Agnia itu harus ditipu dulu, harus dibohongi dulu, harus korban duit modal dulu, terkadang miliaran dulu dia rugi. Itu pengen jadi Agnia itu dicaci, dimaki, dihina, difitnah. Kadang dia harus lewat riba dulu, pinjam duit dulu ke bank. Kadang dia sekolahin dulu BPKB, ya ke bank. Kadang disekolahin dulu SK-nya, kadang disekolahin dulu rumahnya. Itu sekolah semua biar pintar. Dikira pengusaha itu enak pakai mobil Fortune, pakai mobil Alphard, taunya Al-Fatihah. Ya, bukan titipan Allah, titipan leasing ternyata. Pak Kapolres, yang diwakili ibu-ibu semua, seluruh masyarakat yang hadir, dengan berkah karamah hikmah mukjizat umul kitab, sedanten sehat, lunas utange, ditebihaken sakit bilai, murah rizkine, umure berkah, becil, keturunannya soleh-solehah, terkabul doanya sedanten, situ rawa arum sukses, masyarakat Cilegon makmur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajmain. Amin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu hadirin sekalian, rangkaian acara sudah kita lalui bersama. Artinya kita sudah di penghujung.